Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Ini pembahasan soal-soal matematika. Ini tentang statistika regresi ya. Nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Seorang siswa ingin menyelidiki hubungan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus COVID-19, ya kan? Nah, terus di sini data yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut. Kepadatan penduduk yang ini kepadatan penduduk 2.200, jumlah kasusnya 4.300. Ini kalau penduduknya 7.500 per kilometer kuadrat ya daerahnya, itu jumlah kasusnya 7.900. Ini yang A, gambarlah diagram pencar dari data tersebut, kemudian jelaskan hubungannya. Maksudnya hubungan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus COVID. Oke ya, kita jawab ya. Jawab. Ini yang bagian A. Jadi yang ini kita buat variabel X, ini variabel Y ya. Jadi variabel X yang mendatar ini yang X, ini yang Y ke atas ya, ke atas Y. Oke, kita buat ini, jadi ini X-nya 2.200, ini 4.300 Y-nya. Kita lihat ya, ini dulu ya, 2.200, 4.300, 2.200, ini 2.000, ini 2.500, ini 2.500, berarti 2.200 kira-kira di sini, 4.300, ini 4.500, berarti kira-kira di sini nanti ya. Berarti 2.200, 4.300, berarti di sini. Kira-kira di sini. Oke, ini kita buat. Terus yang kedua, kita buat ini 7.500, X-nya, Y-nya 7.900. Berarti 7.500, berarti pas di sini ya, 7.500. Nah, terus yang Y-nya 7.900, berarti mendekati 8.000 ini ya, mendekati 8.000, berarti di situ ya. Berarti sini kita buat 7.500, 8.000, 7.900. 7.500, 7.900 mendekati 8.000, ini 8.000 ya. Oke, terus yang ketiga kita buat X-nya itu 7.600, Y-nya 9.200. X-nya 7.600, ini 7.500, 600 lewat ya. Lewat dikit, 9.200, berarti 9.000, ini 9.200, 9.000, berarti kira-kira di sini ya. Lewat dikit ya. Nah, ya. Kita buat ini 7.600 dengan 9.200, ini 9.000, 7.600, berarti kira-kira di sini. Oke, selanjutnya kita buat yang data keempat, 2.100, X-nya, Y-nya 3.900, berarti 2.100, ini 2.000, berarti 100 kira-kira lewat dikit, 3.900 mendekati 4.000, mendekati di sini, kira-kira di situ ya, 2.100, 3.900, nah kira-kira di sini. Terus kita buat lagi yang data ke 5 ya, 900 dengan 1.200, 900 ini 1.000, berarti kira-kira mendekati 1.900, 1.200, ini 1.000, ini 1.000 nih, 1.000 ya. Nah, 1.000 berarti 1.200 lewat ya, lewat dikit, berarti kira-kira di sini 900, 1.200 ya, lewat. Terus kita buat lagi data berikutnya. Data berikutnya ini 2.600 dengan 2.300. Berarti 2.600, ini 2.500, 2.600 lewat, 2.300, 2.300 kira-kira di sini. Ya. Oke, berarti 2.000, X-nya 2.600, Y-nya 2.300, berarti di sini ya. Kira-kira di sinilah.
Oke, terus kita buat lagi data berikutnya 4.800. X-nya 4.800, Y-nya 6.500. X-nya 4.800 ya. 4.800 berarti mendekati 5.000, 6.500 berarti 6.500. Ini 7.000 berarti kira-kira di sini ya. Oke. Nah, ini berarti 6.000, 4.800 ya, 4.800, 6.500 berarti kira-kira di sini. Selanjutnya data berikutnya ini. Kalau X-nya atau kepadatan penduduknya 8.900 berarti mendekati 9.000 di sini ya. Dia 11.500 berarti 11.500 di sini. Ya, berarti ini 11.500. Oke, berarti 8.900, 11.500 berarti kira-kira di sini. Ya. Terus kita buat lagi data berikutnya. Yang ini 2.200. Y-nya 2.000. Berarti 2.200 ini lewat dikit. Y-nya 2.000. Oh, berarti pas ya di situ ya. Kita buat 2.200 dengan Y-nya 2.000. Nah, terus terakhir data terakhir ini. Nah, kalau X-nya 1.000, ini 1.000, ini 1.200. Berarti pas ini 1.200 kira-kira di sini tadi. Ada yang 1.200 tadi kan? Kalau 1.200 berarti pas di sini, tapi yang garis ininya ya agak kita bedain dikit ya, biar nampak ya. Di sini lah ya kita buat. Oke, gitulah ya. Oke, kita terus selanjutnya apa? Kemudian jelaskan hubungan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus COVID-19 berdasarkan sebaran titik data. Kalau kita lihat ini kan bisa kita tarik garis nih dari yang ini kan cenderung apa, garis lurus ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik dari sini garis sampai ke ujung sana, itu kan menyerupai garis ya, menyerupai garis. Nah, menyerupai garis, nah, menyerupai garis lurus ya. Ini. Nah, jadi hubungannya apa? Berarti dapat kita buat bahwa hubungannya ini atau korelasinya ini, hubungan atau korelasi ya. Korelasi. Karena dia garis lurus, berarti linier. Linier. Nah, linier. Karena dia garis lurus, linier. 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 Terus, karena dia ini X-nya cenderung bertambah, Y-nya juga naik, bertambah, meningkat. Nah, berarti itu positif. Tapi kalau nanti kurvanya seperti ini ke bawah, yang X-nya naik atau bertambah, Y-nya cenderung turun, itu negatif. Berarti ini positif ya, karena sama-sama naik. Berarti ini linear positif. Inilah hubungannya. Nah, jelaskan. Berarti artinya semakin padat penduduk atau peningkatan penduduk ya, meningkat semakin kan ke kanan makin padat ini ya. Ini kepadatan kan ini semakin meningkat atau semakin padat gitu aja lah. Semakin padat penduduk diikuti atau semakin padat penduduk diikuti semakin banyak jumlah kasus atau
Nah, semakin padat penduduk diikuti semakin padat penduduk, maka gitu ya, nggak apa-apa ya. Maka semakin padat penduduk, maka semakin banyak ya, semakin banyak jumlah kasus COVID. Nah, gitu aja ya, jumlah kasus COVID-19 ya. Semakin padat penduduk, maka semakin banyak jumlah kasus COVID-19. Itu hubungannya korelasi linear positif ya. Gitu ya. Atau bisa juga nanti semakin banyak, semakin meningkat atau semakin meningkat penduduk, maka diikuti semakin banyak lonjakan atau jumlah kasus COVID-19. Oke, gitu ya. Oke, sekian dulu pembahasan yang bagian A. Nanti kita lanjut ke pembahasan bagian B ya. B, C, D. Terima kasih. Sampai ketemu ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih.